Dan laknat ini wa inna 'alaika laknata ila yaumiddin. Laknat kami, laknatnya Allah ini melekat kepada iblis sampai hari kiamat. Maka setelah iblis ini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga karena tidak mau patuh untuk sujud kepada Adam, Nabi Adam alaihissalam, maka iblis berkata, Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, kalau begitu fanzirni, tangguhkanlah aku, yaitu iblis, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Dikabulkan, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang munzirin, orang yang diberi tangguh. Ila yaumil waqtil ma'lum, artinya iblis minta usianya ini panjang, tidak mati-mati. Sampai kapan? Yaumul yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Tetapi Allah kabulkan hanya sampai waktil maklum, waktu yang ditentukan. Setelah itu iblis berkata, berkata iblis, Rabbi bima ahwaitani la zayyinanna lahum fil ardi wa la uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Karena engkau telah menjadikan aku ini sesat, maksudnya tersesat, dihukumi tersesat, maka sesungguhnya aku akan menjadikan mereka basyar, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, menjadikan mereka untuk ikut kepadaku, yaitu ikut tersesat. Illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Pertanyaannya, bagaimana caranya iblis menjadikan manusia ini tersesat? Dan bagaimana caranya iblis menjadikan manusia sebagai temannya di dunia sampai neraka? Na'udzubillah min. Maka menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah disebutkan ada kurang lebih beberapa talbis iblis, perangkapnya iblis. Yang pertama, syirik. Perangkap iblis, perangkap setan yang pertama, jebakan setan yang pertama untuk mengajak manusia menemani mereka di dalam neraka adalah dengan cara mengajak manusia kepada kesyirikan dan kekufuran. Ini langkah yang pertama ditempuh oleh syaitan. Diajak pada kekafiran, pada kesyirikan. Seseorang dihinggapi syirik atau kemusyrikan atau kekufuran, hapus seluruh amalnya. Billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dan telah kami wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu agar engkau itu beramal soleh dan janganlah engkau berbuat syirik. Lain asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, niscaya akan hapus seluruh amal solehmu, amal perbuatan. Jadi yang pertama ini tidak boleh syirik dengan segala bentuknya, syirik besar maupun syirik kecil. Menyekutukan Allah, hapus seluruh amal. Ini akan sangat rugi. Jangankan datang kepada dukun, membenarkan perkataan dukun, terhapus
sholatnya 40 hari 40 malam. Membenarkan. Misalnya kamu didatangi temannya bercerita tentang datangnya dia kepada seorang dukun. Lalu kamu benarkan pernyataan dukun itu kepada temanmu, maka kamu ikut menanggung dosanya. Hapus gugur pahala sholatmu selama 40 hari. Dan masalah syirik ini telah kita bahas pada pertemuan sebelum wabah corona ini pada puncaknya, yaitu waktu itu adalah judulnya kalau tidak salah lebih bahaya dari corona. Dari bentuk-bentuk syirik dan ancaman-ancaman. Syirik ini termasuk dosa yang tidak bisa dihapus dengan hanya sholat berjamaah di masjid. Jadi syirik ini haknya Allah untuk mengampuni atau tidak. Maka orang yang melakukan kesyirikan dia harus taubat nasuha, meninggalkan segala buhul-buhul syirik kesyirikannya itu. Kalau dia punya jimatnya dihancurkan. Itu sebagai bentuk dari ikhtiar taubatnya. Kalau dia punya bacaannya itu dilenyapkan. Bacaan yang mengandung kesyirikan semacam itu. Ini syirik adalah dosa yang paling besar dan kezaliman yang terbesar. Langkah pertama yang ditempuh oleh syaitan, barulah ketika itu ia beristirahat dari rasa capeknya, setan akan terus menggoda manusia dan bala tentara iblis akan diangkat posisinya menjadi pengganti iblis. Jadi iblis ini ada kenaikan jabatan, ya. Jadi bukan hanya di urusan dunia manusia semata, ya. Jadi iblis juga ada kenaikan jabatan. Iblis yang berhasil menggoda manusia untuk berbuat syirik, dia akan dipanggil, diberi pangkat yang lebih tinggi. Di mana? Di istana iblis. Berbagai riwayat ada yang mengatakan istana iblis itu di tengah samudra, di tengah laut, di atas lautan. Ada yang berkata bersembunyi jin dan iblis ini di pegunungan. Maka hendaknya ini bagi sahabat teduh yang suka naik ke gunung untuk senantiasa berzikir, karena sesungguhnya tempat yang tidak terdengarkan suara azan, maka disitulah berkumpulnya jin dan syaitan. Maka banyak teman-teman yang suka naik ke gunung itu, qadarullah itu lupa berzikir, itu dia terganggu. Ada semacam suara yang katanya memanggil namanya, ada yang seolah-olah melihat jalan yang berbeda, padahal dia menuju ke jurang atau tebing. Kenapa? Karena di gunung yang jauh itu tidak terdengar sampai suara azan ke tempat-tempat tersebut. Maka hendaknya kalaupun suka naik gunung, itu hendaknya di sana dilantunkan suara azan semacam itu untuk menjadikan sholat. Itu yang pertama adalah syirik. Lalu yang kedua, perangkap apa yang digunakan oleh iblis untuk mengajak manusia ke lembah kesesatan? Yang kedua adalah bid'ah. Kepada apa? Bid'ah. Diajak pada perbuatan bid'ah, sesuatu ajaran atau disibukkan kepada amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW maupun tidak ada tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau seorang manusia sudah digoda untuk berbuat syirik, untuk datang kepada dukun, tapi dia tidak mau, untuk mempercayai hal-hal yang sifatnya tahayul, tapi dia tetap kokoh dalam keimanannya, maka didatangkan kepadanya berupa was-was dalam hal kaitannya mengamalkan amalan yang tidak
tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perangkap yang kedua, yaitu diajak kepada perbuatan bid'ah dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah. Kenapa setan ini amat gemar mengajak seseorang yang lolos dari perbuatan syirik untuk menuju kepada hal-hal yang tidak ada tuntunannya? Karena yang pertama, bid'ah ini membahayakan agama seseorang. Merasa beramal soleh padahal itu tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Yang kedua, membahayakan orang lain, jadi ikut-ikutan. Maka ini investasi kesesatan. Yang ketiga, orang yang berbuat bid'ah akan sulit disadarkan untuk taubat karena ia merasa amalannya selalu benar. Jadi yang dia lakukan itu benar, beranggapan bahwa itu ada contohnya. Sehingga ini bid'ah ini perangkap yang luar biasa ya, mengelabui manusia, orang beriman, orang yang suka beramal soleh dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Dan biasanya korbannya orang muslim yang sudah masuk ke dalam bid'ah susah disadarkan karena ia merasa ia sedang beramal soleh. Yang keempat, bid'ah ini menyelisih ajaran Rasul dan selalu mengajak untuk menyelisih ajaran beliau. Setan ini gemar sekali. Maka bagi setan yang menggoda seperti ini pun juga akan diangkat sebagai pembantu iblis jika telah berhasil menyesatkan manusia dalam hal ini. Jadi pertama, iblis mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, iblis membuat perangkap, membuat jebakan dengan bid'ah atau amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Sekarang yang ketiga, jebakan iblis yang ketiga adalah al-qabaih. Apa itu? Dosa-dosa besar. Diajak pada dosa besar. Jadi iblis ini sabar. Jadi iblis saja sabar menggoda manusia, manusia harus sabar dalam ketaatan. Pantang menyerah. Ini salah satu sifat iblis ini, pantang menyerah. Kalau manusia sudah digoda untuk berbuat syirik tidak mempan, dilanjutkan digoda untuk berbuat bid'ah, mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya, tidak mempan, maka diajak untuk berbuat kepada dosa besar. Apa saja contohnya? Contoh dosa besar diambil dari Sahih Bukhari. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana al-kaba'ir?" Qala al-isyraq billah wa 'uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka Rasulullah SAW menjawab, dosa besar itu adalah salah satunya syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua adalah uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah membunuh. Yang keempat, bersaksi palsu. Sumpah kalau yang gitu, nah ya. Sumpah saya nggak lihat, padahal melihat. Ini bersaksi palsu. Dalam hal persaksian untuk mencari kebenaran. Sumpah, tapi sumpahnya sumpah palsu. Atau di riwayat yang lain, yang kedua ini adalah syirik, sihir. Sihir ini termasuk dosa besar ya.
dan segala turunan dari sihir. Kemudian wa aklul malil yatim, memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim dan kezaliman. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang, medan juang, peperangan. Tidak hanya itu ya, kalian ini kalau ditarik ke era sekarang, tentu ada pertemuan ini di sana. Kalian tidak ada uzur syar'i untuk menolak atau izin tidak ikut, maka ini bagian dari lari dari medan jihad. Na'udzubillah min. Kemudian waqaful muhsanatil mu'minatil ghafilah, menuduh seorang wanita itu berzina. Orang wanita solehah dituduh berzina. Dan dosa besar juga zina yang sedang dibahas ini di tema dosa-dosa besar oleh tim teduh dengan Ustaz Sobiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan, iblis ini sangat pandai menggoda manusia. Di zaman sekarang ini dosa-dosa besar ini dibuat tabu dengan istilah-istilah yang keren, yang seseorang kalau melakukannya tidak disadari bahwa itu adalah dosa besar, termasuk meninggalkan sholat. Apa istilah-istilah sekarang? Ini bagian dari rencananya syaitan atau perjebakannya iblis dengan membuat istilah-istilah sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, tapi diistilahkan dengan sesuatu yang baik. Contohnya homoseksual, itu sesuatu yang hina. Laki-laki suka dengan laki-laki, wanita suka dengan wanita, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi di era sekarang tidak disebut dengan homoseksual, tapi disebut dengan LGBT, disebut dengan kaum pelangi. Indah, pelangi ya. Padahal itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya siapa ini? Iblis. Agar apa? Terdengar lebih indah di telinga kaum mukminin. Itu ada peristiwa LGBT. Oh, itu kaum pelangi, seolah-olah wajar, seolah-olah boleh, seolah-olah biasa, padahal itu dilaknat oleh Allah. Tidak disucikan dosanya, tidak dibersihkan, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Kalau tidak, dia tidak bertobat sebelum kematian. Contoh yang lain, zina. Contohnya apa? Zina. Ini ada upaya-upaya dari syaitan agar zina ini istilahnya diganti menjadi apa? Zina ini ML, diganti menjadi apa? ML. Padahal maknanya sama, hukumannya sama, dosanya beratnya sama, ketentuannya ikut dalam dosa besar. Istilahnya diperhalus menjadi apa? ML. Tahu kan ya? Kemudian kalau langsung kan, kalau misalnya tidak diperhalus, itu kita langsung mendengarnya saja merinding. Orang itu ditangkap karena apa? Zina. Hukumannya jelas, dirajam, dosa besar. Tapi karena diistilahkan dengan ML, maka tidak langsung tergambar ke dalam diri kita
ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang berkaitan dengan zina. Contoh yang lain, ini bagian dari strategi setan menyebut WTS, mohon maaf, dengan istilah kupu-kupu mana. Mohon maaf. Kenapa? Dalam rangka perangkapnya iblis agar apa? Kaum mukminin atau generasi muslimin terbiasa dengan istilah-istilah yang indah, padahal menyesatkan. Kupu-kupu mana? Kelihatannya indah. Kupu-kupu siapa? Kan? Secara zahir kupu-kupu itu sesuatu yang indah. Tetapi dipelesetkan oleh orang-orang liberal untuk menutupi perbuatan yang salah dengan cara mengistilahkan itu. Naudzubillah min, itu perangkapnya. Dan mudah-mudahan kita terlindungi dari perangkap-perangkap setan itu. Ini perangkap yang keempat, yaitu diajak dalam hal dosa besar. Yang keempat, diajak dalam dosa kecil. Kalau diajak syirik, nggak mempan. Diajak bid'ah, nggak mempan. Diajak berbuat dosa besar, tidak mempan. Maka diajak berbuat dosa kecil. Ada di sini yang paham dosa kecil? Apa aja coba? Dosa kecil, berbohong. Terus dosa kecil itu salah satunya jalan dalam keadaan sombong. Itu dosa kecil. Memandang dengan pandangan syahwat, itu dosa kecil. Ya, menurut kita kan kalau awalnya belum tahu, belum ngaji, biasa memandangnya biasa. Yang keempat, menanggalkan atau memperlihatkan aurat pada yang tidak diperlukan, ya. Baik dalam ini dalam keadaan sendiri, ini dosa kecil, ya. Jadi itu hal-hal yang dianggap bukan dosa tapi ternyata dosa. Nah, menyepelekannya, padahal apa? Dalam hadis disebutkan la kabirata ma'al istighfari wala shaghirata ma'al israri. Tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus menerus. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, jauhilah dosa-dosa yang dianggap kecil, karena dosa-dosa itu akan berhimpun pada seseorang sehingga akan membinasakannya. Itu tadi contoh-contoh dari dosa kecil. Tidak menyapa dengan sesama, itu dosa. Nah, ya. Diibaratkan dosa-dosa kecil ini, kita melihat ada seorang musafir di tengah perjalanan pada malam hari, dia mengumpulkan ranting-ranting untuk menyalakan api unggun. Ini ibaratnya dosa kecil. Ada musafir di tengah perjalanan pada malam hari mengumpulkan ranting-ranting untuk menyalakan api unggun. Semakin ranting itu dikumpulkan semakin banyak, maka apinya akan semakin besar. Itulah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang dibiarkan atau dianggap remeh, lama-lama akan mengundang api neraka yang semakin besar. Yang kelima, berlebihan pada perkara mubah. Nah, ini perangkap yang kelima, jeratan iblis yang kelima, berlebihan pada perkara mubah. Awalnya mubah, tapi menjadi haram karena berlebihan.
Contohnya ngobrol ini awalnya mubah, tapi mengobrol ini dari ba'da isya sampai subuh ngobrolnya, ini menjadi dosa, melalaikan waktu. Kemudian contoh lagi mancing. Ini jebakan setan. Mancing ini awalnya perkara mubah, tetapi mancingnya 3 hari 3 malam, tidak pulang, tidak memperhatikan anak dan istrinya, tidak mengajak kepada kebaikan, tidak melaksanakan sholat, maka mancingnya ini menjadi dosa. Berlebihan dalam perkara-perkara mubah. Yang sekarang sedang tren sahabat teduh semua adalah bersepeda. Bersepeda awalnya mubah, tapi dia bersepeda berlebihan sampai jarak yang ditempuh terlalu jauh, melalaikan waktu sholat, bahkan sudah waktunya maghrib masih di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan minum sambil berdiri dengan tangan kiri. Maka ini masuk dalam jebakan iblis. Waktu bersepeda ini kelihatannya perkara mubah, tapi bisa menjadi perkara dosa apabila berlebih. Makan ini awalnya perkara mubah. Tapi kalau seandainya ada sobat teduh ini dari Wangon sengaja ke Semarang untuk beli soto Semarang, habis itu pulang lagi, ini namanya sobat teduh berarti masuk dalam perkara-perkara berlebihan dalam perkara mubah. Jadi terlalu kurang kerjaan istilahnya. Sibuk dengan perkara mubah mengakibatkan luput dari pahala. Jika syaitan tidak mampu menggoda dalam tingkatan kelima ini, maka seorang hamba akan benar-benar tamak pada waktunya. Mampu digoda ya, waktunya habis sia-sia. Ia akan tahu bagaimanakah berharganya waktu. Ia pun tahu ada nikmat dan ada akibat jelek jika tidak menjaganya dengan baik. Jika iblis menggoda manusia agar berbuat syirik tidak bisa, berbuat bid'ah tidak bisa, berbuat dosa besar tidak bisa, berbuat dosa kecil tidak bisa, menyepelekan perkara mubah tidak bisa, iblis belum menyerah. Luar biasa, sabar sekali iblis dalam menggoda manusia. Jadi manusia juga harus sabar dalam ketaatan. Iblis saja sabar, manusianya juga sabar. Yang terakhir, perangkap yang keenam, disibukkan dalam amalan yang kurang afdol, padahal ada amalan yang lebih afdol, lebih utama. Nah, ini perangkap iblis, jebakan. Contohnya disebutkan dalam amalan yang kurang afdal, padahal ada yang amalan yang lebih afdal. Kita harus tahu dulu amalan yang afdal itu yang kayak apa. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ay, qala thumma birrul walidain, qala thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Ini diambil dari Sahih Bukhari. Amalan yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua, berakhlakul karimah kepada ayah dan bunda. Kemudian jihad di jalan Allah. Jebakan iblis yang keenam ini sangat soft, sangat lembut, seolah terasa itu bukan dosa, dan bahkan seolah terasa itu adalah amal soleh, padahal itu adalah jebakan syaitan.
setan atau perangkat iblis. Contohnya apa? Bertemu teman meninggalkan orang tuanya dalam keadaan sakit. Menemui teman sekedar untuk apa ya istilahnya kopdar, itu silaturahim ya. Tapi meninggalkan keutamaan apa? Menunggui orang tua yang sedang sakit. Atau yang lebih lembut lagi, datang ke pengajian padahal orang tua sedang membutuhkan perawatannya, seolah ini amal ibadah utama, padahal dia sedang meninggalkan atau menelantarkan pintu surga yang paling tengah, yaitu orang tua. Jadi disibukkan dengan amalan yang kurang afdol, padahal ada amalan yang lebih afdol. Ini adalah perangkap setan yang keenam. Mudah-mudahan kita dapat terhindar dari perangkap-perangkap setan ini. Yang pertama, jebakan iblis yang pertama adalah syirik. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, dosa besar. Yang keempat, dosa kecil. Yang kelima, menyepelekan atau berlebihan dalam perkara mubah. Dan yang terakhir, disibukkan dengan amalan yang kurang afdol dan meninggalkan amalan yang lebih afdol. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Barangkali ada yang ingin bertanya dari akhwat ataupun ikhwan, bertanya secara langsung atau sudah ditulis di selembar kertas, silakan. Ada? Oh, ada. Secara langsung aja, Mbak. Iya. Aku Ustaz mau tanya yang dua boleh? Boleh, Mbak. Boleh, silakan. Yang pertama tentang syirik. Kan kemarin belum lama kan ada yang namanya tradisi sedekah bumi. Di tempat saya sendiri ada yang ngasih sedekah bumi, ada yang enggak. Bude saya masih sedekah bumi, terus saya dikirimin makanannya. Hukum makanan yang dikirimkan bude saya itu halal atau haram. Terus yang kedua perkara syirik. Kan syirik ada dua, besar sama kecil. Kalau ria termasuknya kan syirik kecil. Gimana cara kita buat ya kiat-kiatnya gitu biar nggak suka ria? Ya, sudah, Mbak. Ya, Masya Allah. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya, kalau saya ulang lagi, yang pertama tadi soal sedekah bumi ya, yang baru-baru ini terjadi. Itu ketika kita mendapatkan kiriman makanannya, kemudian kita makan, itu makanan itu jatuhnya halal atau haram, betul ya, Pak ya? Kemudian yang pertanyaan kedua, cara kiat-kiat, cara menghindari syirik. Ya, yang kita tahu kan ada dua ya, syirik besar dan syirik kecil. Monggo, Ustaz. Saya tampilkan.
namanya dengan Mbak siapa? Ya, Mbak di belakang lah ya. Yang pertama, apa hukum makanan yang didatangkan dari sedekah bumi? Pertama kita bahas hukum sedekah bumi itu. Sedekah bumi itu dalam rangka apa ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya, jadi ada kebiasaan yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah, bersyukur kepada Allah tetapi dengan cara bersedekah bumi, atau dalam pemahaman budaya itu istilahnya berterima kasih kepada bumi dengan cara bersedekah bumi. Maka hukumnya adalah pertama, jika itu ibadah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentu itu bukan bagian dari ibadah. Itu jelas. Berarti jika tidak ada dalam perintah Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan bagian dari ibadah. Apalagi prosesi di dalamnya. Ada yang berharap kepada Dewi Sri. Kalau dalam bahasa Jawa ada Jawa itu Dewi Sri, itu Dewi Padi. Ada di sini namanya Sri. Itu kalau bahasa Sanskerta itu artinya padi. Sri itu padi kan? Yang Sri itu padi. Iya. Oh, nah, itu. Hukumnya makanannya hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bi. Wa ma uhilla li ghairillah bi. Surat Al-Maidah ayat 3. Diharapkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama Allah, yang tercekik dan yang terpukul, yang jatuh, yang tanduk, yang bertanduk maksudnya, dan diterkam binatang buas. Dan diharamkan bagimu sesembelihan untuk berhala. Ini bukan hanya sedekah dulu ya, ini aja. Kalau kita jalan di sekitar kita ada orang hajatan, itu biasanya di situ ada di apa ini? Ya di jalan itu, Janur. Iya ada janur. Nah di situ ada apa aja? Kelapa muda, ada makanan-makanan yang itu tidak boleh dimakan, haram. Ya, karena itu makanan yang disajikan untuk berhala, syaitan dan jin. Kesimpulannya, maka kalau bisa sebisa mungkin itu dihindari. Karena apa? Sesembelihan itu diatasnamakan untuk berhala, yaitu sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang pertama. Ya. Yang pertanyaan kedua tentang kiat-kiat ya Mbak ya. Kiat-kiat untuk menghindari syirik. Ya. Kiat-kiat untuk menghindari ria. Ya, maaf. Ria ini bukan nama orang ya. Dia di sini konteksnya adalah syirik kecil, yaitu sesuatu yang bisa menghapuskan pahala kita, pahala amal soleh kita, sebagaimana api membakar kayu bakar. Kiat-kiatnya tentu kan karena ini pengen dilihat oleh orang lain. Pria ini kan pengen dilihat oleh orang lain, atau ketika ada orang lain amal ibadahnya diperbagus, diperindah. Kalau baca Al-Quran tadarusnya dipanjang-panjangkan, bacaannya dimurotal, ditartil-tartilkan. Tapi ketika sendirian disebabkan. Yang pertama kiatnya adalah bermuhasabah. Muhasabah atau memahami bahwa setiap yang kita tampilkan kepada orang lain dalam rangka riya, pamer, maka amal ibadahnya hilang. Jadi muhasabah. Yang kedua, dengan cara berilmu, membedakan mana yang riya, mana yang tidak riya. Berilmu tentunya dengan mengaji. Yang ketiga, berteman dengan teman yang soleh, teman yang tidak memiliki sifat riya atau mengingatkan. Karena apa? Teman yang baik akan menjadikan ukuran keimanan kita. Dan yang terakhir, terus senantiasa berlatih untuk sabar memamerkan amal soleh. Karena segala puji hanya milik
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya tadi 2 pertanyaan sudah terjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Boleh. Oh boleh, silakan. Mumpung masih di sini. Monggo. Nanti yang pertama. Berarti kalau misalnya kan itu kan berarti kan nggak boleh kita makan. Kalau misalnya dapat dari acara kita juga nggak boleh. Misalnya dapat dari tahlilan atau yasinnya juga sama-sama nggak boleh. Haram Iya. Kalau dengan acara-acara syubhat lebih baik menghindari ya, lebih baik. Karena kenapa saya bilang syubhat? Karena ada ulama ya yang mengatakan itu boleh, ada yang ulama mengatakan itu tidak boleh karena tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Adapun langkah kita di keluarga itu adalah lembut ya, santun kepada orang tua. Kalau orang tua kita masih suka sedekah bumi, masih suka untuk hal-hal yang tidak ada tuntunannya kepada dari Nabi, maka kita hendaknya santun, tidak boleh langsung keras kepada orang tua atau lingkungan. Barangkali orang tua semacam itu atau lingkungan semacam itu karena belum tahu, maka tugas kita adalah pertama, apabila kita melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, hendaknya rubah dengan tangannya kalau mampu dan tidak menimbulkan fitnah. Fa'idlam yastati, apabila kamu lihat kemungkaran kau tidak mampu, maka hendaklah kamu rubah dengan fabilisani, dengan lisanmu, dengan menegur. Bunda, ini sebenarnya makanan syubhat, kalau bisa tidak dimakan. Kalau tidak dimakan kan mubazir, bagaimana caranya? Kalau tidak dimakan mubazir, maka hendaknya tidak diterima. Kalau itu tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau kok tidak diterima pada saat dibagikan menimbulkan fitnah, maka lebih baik itu diterima. Ya, lebih baik itu diterima. Lalu bisa untuk apa? Bisa untuk dimanfaatkan yang lainnya. Dimanfaatkan yang lainnya tentunya banyak caranya sesuai dengan keluarga masing-masing. Ya. Itu. Jadi tetap santun, tetap lembut kepada orang tua kita atau lingkungan kita. Adapun untuk hal-hal yang lain yang syubhat untuk diri kita, dimulai dari sobat teduh semuanya untuk memulai menghindarkan diri dari makanan-makanan syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Sudah ya. Ini ada pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, seorang anak yang broken tidak dijaga dengan baik oleh orang tuanya. Anak ini sudah berbakti kepada ibunya, namun tak pernah dianggap atas kebaktiannya. Tadi ada penjelasan tentang anak durhaka kepada orang tua. Apakah ada istilah orang tua durhaka kepada anak? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ada istilah, apakah ada durhaka ada kan istilah anak durhaka kepada orang tua? Apakah ada orang tua durhaka kepada anak? Ya. Ada orang tua durhaka kepada anak. Kapan? Saat memilih jodoh yang buruk akhlaknya, buruk agamanya. Ini sudah durhaka kepada anaknya. Jadi hendaknya pasangan itu dipilih karena pilihan rupanya, hartanya, keturunannya, serta agamanya. Maka hendaklah yang terakhir ini justru karena agama inilah yang hendaknya dipilih. Maka di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ya, di situ disebutkan bahwasanya dikutipkan dari hadis, ini hadisnya kalau saya buka kelamaan. Orang tua durhaka kepada anak manakala memilihkan calon atau dari memilih calon ayah atau calon ibunya itu di awalnya sudah buruk. Kapan ini peristiwa ini terjadi? Dilaporkan pada saat Khalifah
Umar bin Khattab. Pada saat apa? Khalifah Umar bin Khattab. Suatu saat ada seorang pemuda datang kepada Amirul Mukminin mengadukan orang tuanya, bahwasanya orang tuanya ini kebalik. Ada orang tua datang kepada Amirul Mukminin mengadukan anaknya yang durhaka. Maka anak-anaknya laki-laki dipanggillah pemuda ini oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu diceramahi lah istilahnya. Setelah diceramahi selesai, Amirul Mukminin berbicara tentang haknya orang tua. Lalu anak ini bertanya, "Ya Amirul Mukminin, apabila engkau telah jelaskan haknya orang tua kepada anaknya, apakah ada hak anak kepada orang tuanya?" Ada. Yaitu apa? Yang pertama, dicarikan pasangan atau calon ibu dan ayahnya dulu, itu baik. Yang kedua, diberikan makanan dan minuman dari sumbernya halal, itu haknya anak. Yang ketiga, dididik dengan ajaran agama. Maka pemuda ini menyampaikan, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku memilihkan ibu untuk saya waktu saya berumur ini, dipilih dari seorang budak yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak tahu caranya sholat, tidak bisa beribadah dengan baik, tidak bisa bertoharoh. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku memberi makan dan minum kepadaku dari hasil yang haram, jual khamr. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku tidak pernah memberikan kepadaku pendidikan agama." Maka Amirul Mukminin saat itu marah kepada ayahnya, "Sesungguhnya engkau telah zalim kepada anakmu." Maka terjawab, ada orang tua durhaka kepada anaknya. Bagaimana perilaku sikap anak kepada orang tuanya? Hendaknya sesuai Quran surat Luqman, tetap berbuat baik. Caranya, satu, tetap merendahkan suara. Dua, tetap memanggil ayah dan ibunya dengan santun dan sopan. Quran surat Al-Isra. Kalau yang pertama surat Luqman. Nah. Yang ketiga, tetap mendoakan. Yang keempat, tetap menerima nasabnya. Tidak boleh karena ayah dan ibunya itu tidak tahu agama atau jauh dari agama, tidak mau mengakui dia ayah atau ibunya, itu haram, tidak boleh. Nah, ya, wallahu a'lam. Ya, masya Allah. Ada yang ingin bertanya secara langsung lagi dari ada, masya Allah. Silakan Mas. Ya, untuk bid'ah sendiri sebaiknya ada waktu khusus ya untuk membahas tentang bid'ah, mana yang kategori bid'ah dan mana yang amalan yang bukan kategori bid'ah. Adapun untuk yang tahiyatul masjid itu memang ada hadisnya ketika Rasulullah sedang berkhutbah
kemudian ada seorang sahabat langsung hendak mau duduk di dalam masjid itu, maka Rasulullah ketika sedang berkhutbah berhenti sejenak lalu mengatakan kepada orang tersebut untuk sholat 2 rakaat. Ini dibahas di kitab Al-I'tisam, ya, Al-I'tisam. Kita bisa bahas itu waktunya ya. Kita bisa tebal, jadi tidak mungkin dibahas dirinci satu persatu di sini. Jadi sebagai ikhtiar kita dari perangkap setan atau perangkap iblis ini adalah senantiasa kita lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya sudah ternaskan. Ini lebih selamat. Karena apa? Karena jangan sampai kita disibukkan terhadap perkara-perkara yang justru itu berselisih dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ini perkara penting dan perlu kita ketahui bersama, dan saya rasa mungkin perlu diadakan tema khusus dari kajian kitab Al-I'tisam itu kaitannya dengan membahas mana bid'ah dan mana yang sunnah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, mungkin waktu karena sudah sore, saya tutup kajiannya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir, untuk para ikhwan maupun akhwat, dan juga terima kasih untuk kepada teman-teman semua yang hari ini menonton live streaming kita. Dan insya Allah kajian hari ini kita akan unggah ke channel YouTube kita. Insya Allah mungkin besok atau nanti malam. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan.